Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahina nahmatuhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah rahimakumullah usyiku wa nasta'inu wallah fa innallaha yuhibbul muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua yang dilarang Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Dengan takwa, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Amin. Menumbuhkan kesadaran untuk memelihara persaudaraan serta menjauhi diri dari perpecahan merupakan realisasi pengakuan bahwa pada hakikatnya kedudukan manusia di hadapan Allah sama kedudukannya sebagai hamba dan berperan khalifah Allah. Sama-sama mengembangkan amanah Allah sesuai bidang tugas dan pekerjaan masing-masing. Allah mengembalikan ke dasar keturunan manusia kepada dua orang nenek moyang, yaitu Nabi Adam dan Hawa, karena Allah hendak menjadikan tempat bertemu yang kokoh dan keakraban hubungan ukhuwah atau persaudaraan seluruh anak manusia. Tidak ada perbedaan di antara hamba Allah. Tidaklah seseorang lebih mulia dari yang lain, kecuali bertakwa mereka kepada Allah. Kita simak Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhannasu inna khalaqna lakum min dzakarin wa unsha wa jalnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling berkenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Diriwayatkan oleh Abu Daud mengenai turunnya ayat ini, yaitu tentang peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Abu Hidin yang bisa berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan darah kotor dari kepalanya dengan pembekam yang berbentuk seperti tanduk. Rasulullah SAW menyuruh kabilah Bani Bayadah agar menikahi Abu Hidin dengan seorang perempuan di kalangan mereka. Mereka bertanya, apakah patut kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan budak-budak? Maka Allah menurunkan ayat ini agar kita tidak mencemoohkan seseorang karena memandang remeh kedudukannya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki atau Nabi Adam dan seorang perempuan atau Hawa, dan menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi saling mengenal dan menolong. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah.
Ketika Rasulullah SAW di Madinah, langkah pertama yang dilakukan adalah membangun masjid. Masjid itu bukan sekedar tempat melaksanakan sholat semata, tapi juga merupakan madrasah bagi orang-orang muslim untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingan-bimbingannya. Sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai unsur, kekabilahan dan sia-sia pengaruh perselisihan sesama jahiliyah, juga sebagai tempat untuk mengatur segala urusan dan sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintah. Di samping membangun masjid sebagai tempat untuk mempersatukan manusia, Rasulullah SAW juga mengambil tindakan yang sangat monumental dalam sejarah, yaitu usaha mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana sikap Muslim itu. Lalu dijawab, dapat kita simak dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Abdullah bin Umar menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Ang muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim adalah jika orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Dan juga dalam hadis berbeda yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Abdullah bin Salma menceritakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan pesan sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu angsu salam wa ati to'am wa silul arham wa sallu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannati bisalam. Wahai sekalian manusia, sabarlah, salam, berikanlah makanan, sambunglah tali persaudaraan, salatah pada malam hari tak kala semua orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan damai. Dari hadis di atas, Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita semua. Pertama, afasuhu salam, sebarkanlah salam kedamaian. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya ketika bertemu dengan sesama muslim untuk mengucapkan salam. Beliau juga memerintahkan untuk menyebarkan kedamaian. Imam Nawawi dalam Syariah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang, dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga, maupun terhadap sesama muslim. Kedua, berikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Inilah humanisme Islam, kepedulian Islam. Selain diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarga atau mengeluarkan zakat atau harta, Nabi menganjurkan kepada kita untuk bersedekah, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Ketiga, menyambung silaturahmi, bukan hanya kepada keluarga dekat tetapi juga tetangga, sahabat, dan teman mereka yang sudah terikat dengan silaturahim. Janganlah diputuskan. Bahkan silaturahim terbaik, kata Rasulullah, adalah menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Keempat, tiket ke surga selanjutnya adalah sholat malam. Ini merupakan sholat yang utama. Di penutup khutbah, khatib mengajak mari kita kuatkan erat persaudaraan antara sesama muslim untuk saling tolong menolong dan menghormati dengan umat yang berbeda.
niscaya kedamaian akan kita rasakan. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li walakul fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyaku bil ayati wa dzikril hakim innahu huwa ghafurur rahim. Hi alhamdulillah hi hamdaka mal amar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khali. Allahumma sholli wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahu min tabi'in sholatu daimatu bidawami wasyamawati wal ardi amma ba'du faya ayyuhal hadira taqullaha haqqa taqatihi wa darul fawahisa madaharo minha wa ma ba'toh wa hadi ala ta'ah wa lamu anna allaha amarukum bi amri ba'da binafsi wa tahu misla nikati musyabahaki bi qadsi innallaha ma la yukatta yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu wa sholla alaihi wa salamu taslima sallallahu ala sayyidina wa malana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal anwar wal anwar. Allahumma tafa'anna bala'a wal khala wal fatsha wal munkar wal bahra wasyai wa fal muhtali fatawas sudai dawa min hay maduha romin hawa ma ba'ton min balatina hada khosyatu wa min bultani muslimi na'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wal faitani id qurba fahsyani wal munkari wal ya'idkum lafalakum tadakkarun fankurullaha adi mayat kurukum waladikrullahu akbar.